Ada yang menyembah sungguh-sungguh, tapi pengertiannya kacau balau. Haleluya Tuhan, Engkau penyembuhku. Begitu Tuhan tidak sembuhkan, murtad ya. Aku percaya Engkau baik, Engkau pasti kabulkan permohonanku. Haleluya. Tapi begitu Tuhan tidak kabulkan doanya, kecewa dia. Banyak orang begitu bersungguh-sungguh, angkat tangan sampai air mata jatuh, tapi cek pengertian mereka tentang Yesus, kacau balaunya luar biasa. Ada banyak orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi mereka hanya mengenal Tuhan sebatas Tuhan sumber berkat, bukan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan. Ada banyak yang sungguh-sungguh menyembah Yesus, tapi mereka menjadikan Yesus sebagai sumber kekayaan, sumber kesehatan, sumber kesuksesan. Ada banyak yang sungguh-sungguh menyembah, tapi mencampur adukan antara Yesus yang pengertian Yesus yang benar dengan segala macam pengertian yang sesat tentang Yesus. Baik, shalom semua. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin, Hari Kenaikan Yesus, dengan tema yang masih sama, Ia terpisah dari mereka. Ya, kita lihat teksnya Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia, dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia itu yang jadi tema kita ya. Dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saya membagi teks itu menjadi dua, dipisahkan dengan kata, ya, ia berpisah dari mereka, dan pertama-tama saya bahas apa yang terjadi sebelum terpisah. Dan itu sudah saya sampaikan waktu hari Kamis kemarin. Di mana dua hal saya bahas di sana. Pertama, Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Ya, kenapa ke Betania? Karena di Betania tempat yang sangat khusus, karena ada keluarga yang dicintai. Dia mampir ke Betania sebelum ke Yerusalem untuk dibunuh, dan karena itu menarik melihat persamaannya. Dia mampir ke Betania juga sebelum akhirnya dimuliakan. Tapi intinya adalah bahwa dalam momen-momen besar, Kristus selalu bersama-sama dengan para muridnya. Yang kedua, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi pada waktu dia naik, dia angkat tangan terus, dan dia angkat tangan sampai hilang dari pandangan para muridnya. Dan itu menjadi dasar untuk percaya bahwa berkat Kristus tidak pernah selesai bagi para muridnya, orang percaya, sampai atau dengan terangkatnya dia ke surga. Nah, itu dua hal yang terjadi atau yang kita lihat pada momen sebelum terpisah. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasannya dengan hal yang kedua, yaitu setelah berpisah. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, berpisah dari mereka dan awan menutupinya, lalu kita bisa melihat sejumlah hal terjadi pada muridnya. Ya, ayat 51 tadi, dia terpisah dari mereka, terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dari kalimat ini kelihatannya ada tiga respon para murid itu kepada Kristus yang sudah terangkat ke surga. Pertama kita lihat, dikatakan mereka sujud menyembahnya. Itu ayat 52, mereka sujud menyembahnya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali bahwa di dalam perjanjian lama itu ada banyak orang bisa sujud kepada orang. Misalnya seorang budak sujud pada tuannya, seorang masyarakat rakyat biasa sujud kepada raja atau pembesar. Tapi di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa di dalam kekristenan sejarahnya sujud menyembah itu sudah merupakan tindakan yang khusus
yang tidak lagi dilakukan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Dan menarik adalah kata Yunani yang dipakai di sini adalah proskuneo. Nah, kenapa saya perlu jelaskan kata-kata seperti ini? Karena kata-kata ini penting, maknanya menjadi lebih dalam. Tidak kebetulan Alkitab kita ditulis di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, sebuah bahasa yang kaya akan makna. Dan seringkali kita dengan mengetahui kata-kata itu maknanya, apalagi secara etimologis, itu memberikan arti tersendiri bagi kata itu ya. Nah, kata ini dipakai adalah proskuneo. Itu kata yang bermakna. Mungkin kalau saya ambil contoh misalnya, kalau kata-kata dalam bahasa-bahasa kita, seringkali kita pakai kata itu tapi tidak mengerti asal katanya lalu maknanya. Ya, kita ambil contoh mahasiswa. Apa artinya mahasiswa? Ya, siswa itu pelajar. Maha itu apa artinya maha? Maha itu besar, tinggi. Jadi makanya maha kuasa artinya kuasanya besar, tinggi. Ya, maha tahu, pengetahuannya besar, tinggi. Kalau mahasiswa, siswa itu artinya pelajar, maha itu artinya besar atau tinggi. Berarti mahasiswa itu artinya pelajar tingkat tinggi. Nah, itu namanya mahasiswa. Dekat-dekat maha tahu itu ya. Ya, pelajar tingkat tinggi itu, oh, kalau begitu seorang mahasiswa harus sadar, dia bukan siswa biasa. Dia itu siswa yang maha. Gitu. Itu maknanya begitu ya. Contoh lain misalnya sarjana. Ya, sarjana itu dari bahasa Sanskerta yang bagi dua, sastrajana. Sastra itu apa? Sastra itu pengetahuan. Pengetahuan sastra itu. Jana itu apa? Jana itu orang. Makanya kamu ini durjana. Durjana itu artinya orang jahat. Jadi jana itu orang. Maka sarjana itu artinya sastrajana, orang yang mempunyai pengetahuan hikmat yang luar biasa. Itu sarjana. Hanya kenyataannya banyak orang yang sekarang jadi sarjana tapi ilmunya nggak ada itu. Ya, termasuk banyak orang juga yang sarjana teologi tapi ilmunya teologianya para-para. Ya, agama itu dari kata a artinya tidak, amoral, tidak bermoral. Ya, apalagi asusila, tidak bersusila. A itu tidak. Agama, A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Jadi kalau kamu beragama tapi kacau terus, nah itu tidak cocok jadi orang beragama, ya. Tidak cocok jadi orang beragama. Itu. Wisuda. Apa artinya? Dari wi atau vi itu artinya sangat atau sepenuhnya. Dan dari kata sudah itu artinya bersih, murni, suci. Maka wisuda itu artinya orang yang sudah ditempa sehingga menjadi murni. Itu wisuda begitu ya. Jadi kalau saudara sudah diwisuda artinya saudara sudah ditempa sedemikian rupa sampai murni. Sekretaris dari kata Latin secretum. Ada kandungan sekret di situ. Secret di sana artinya rahasia. Jadi sekretum itu artinya orang yang memegang rahasia. Aslinya begitu, ya kan? Maka seorang sekretaris adalah seorang yang memegang rahasia tuannya atau bosnya. Tapi kalau sekretarisnya keliling seluruh dunia cerita tentang bosnya, dia sudah bukan sekretum lagi. Nah, itu maknanya kan begitu, ya. Itu contoh saja. Nah, karena itu memahami makna kata itu penting. Nah, kata yang dipakai untuk menyembah itu bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Dan kata proskuneo itu pros artinya kepada. Kuneo itu artinya mencium. Jadi proskuneo adalah mencium kepada. Mencium di sana itu bisa mencium tangan seseorang, mencium kaki seseorang, atau mencium tanah di hadapan seseorang. Jadi kalau saya sujud lalu cium tanah di depan speaker ini, itu namanya proskuneo. Nah, akhirnya proskuneo itu, dan menariknya adalah bahwa kata proskuneo ini dia mencium, lalu dia ada hubungan kuneo itu dengan kuon. Kuon itu anjing. Jadi biasanya proskuneo itu dipakai untuk menjelaskan bagaimana seekor anjing mencium tangan tuannya, ya, atau menjilat tangan tuannya. Sudah lihat anjing kadang-kadang datang jilat. Nah, itu proskuneo.
Nah, kata yang sama itu dipakai di sini untuk menggambarkan tindakan para murid mereka proskuneo terhadap Yesus. Diterjemahkan menjadi menyembah. Dan saya bilang tadi saudara, di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa kata ini itu tidak dipergunakan secara umum. Itu dipergunakan khusus untuk orang menyembah sesuatu yang ilahi. Menyembah sesuatu yang dipercaya itu bersifat ilahi. Karena itu saudara, di kalangan orang Yahudi yang sifatnya monoteis, proskuneo tidak pernah diberikan kepada yang non-Allah. Proskuneo tidak diberikan kepada yang bukan Yahweh. Karena itu saudara-saudara, di sini kita bisa lihat para murid ini adalah orang Yahudi. Mereka sangat monoteis. Tapi mereka proskuneo di hadapan Yesus. Artinya mereka sebenarnya di balik tindakan itu, mereka sangat-sangat percaya, sangat yakin dan memperlakukan Yesus sebagai pribadi yang ilahi. Dengan kata lain saudara, dengan tindakan mereka menyembah, mereka sebenarnya percaya sungguh-sungguh Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, ini sebuah perkembangan yang luar biasa. Karena kita tahu di dalam sejarah perjalanan para muridnya, mereka seringkali gagal mengenali Yesus. Baik dirinya maupun juga misinya. Mereka terlibat dalam perdebatan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena latar belakangnya berpikir soal Yesus yang politis, Mesias politis. Mereka salah paham tentang dia. Tadi malam kemarin baru saya di Jakarta, kemarin sore saya mengajar di Jakarta. Saya mengajar tentang Yesus yang menderita. Saya bilang bahwa banyak orang berpikir Yesus baru menderita di atas kayu salib. Itu salah. Dia sudah menderita sejak dari hari pertama dia lahir ke dalam dunia ini. Yohanes Rahmat berkata, Siddhartha Buddha Gautama itu lebih menderita dari Yesus. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia bilang bahwa Yesus dari dulunya sudah miskin. Orang miskin itu kalau dari awal sudah miskin tidak terlalu menderita. Tapi Siddhartha Buddha itu orang kaya di kerajaan. Dia meninggalkan seluruh kemewahan kerajaan. Lalu masuk kepada tapa berata yang begitu sunyi dan sendirian. Lalu Yohanes Rahmat berkesimpulan harus dikatakan Siddhartha Buddha Gautama lebih menderita dari Yesus. Tapi dia hanya lihat itu saja. Dia lupa bahwa Yesus dari surga. Kalau Yesus dari surga terus datang ke dalam dunia, itu kemewahan macam apa yang dia tinggalkan? Kemuliaan macam apa yang dia tinggalkan? Karena itu sejak dia datang inkarnasi, penderitaan sudah dimulai. Setelah itu saya mulai rentet segala macam penderitaan. Sebelum salib kira-kira ada 9 penderitaan Yesus. Dan salah satu penyebab penderitaannya adalah kesalahpahaman orang-orang tentang dia. Dia begitu mengasihi mereka yang mendengar pengajarannya, sampai mereka kelaparan dan dia tidak mau mereka pingsan karena lapar. Lalu dia bikin mujizat roti dan ikan kasih makan mereka. Dan setelah itu banyak orang ikut dia. Tapi ternyata belakangan dia bilang, kamu ikut aku bukan karena kamu lihat tanda yang membuktikan siapa aku. Tapi kamu ikut aku karena roti itu. Dengan kata lain saudara, mereka ikut dia. Mereka cari rotinya tapi tidak percaya kepada dia yang adalah roti hidup. Ada banyak kesalahpahaman pada Yesus. Maka ketika orang Kristen sekarang salah paham pada Yesus, hanya cari rotinya saja, cari keuntungan dari Tuhan, itu semacam membawa semacam penderitaan tersendiri dalam batin dia. Saudara bayangkan kalau saudara adalah orang yang sering disalahpahami. Terus disalahpahami. Itu semacam sebuah penderitaan di dalam batin. Dan itu dialami oleh Yesus. Nah, maka para murid itu mereka berdebat siapa yang terbesar. Petrus sampai menyangkal dia. Thomas meragukan kebangkitannya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan Kristus naik ke surga, tiba-tiba kita bisa melihat mereka semua tanpa terkecuali proskuneo, menyembah. Ini luar biasa. Gruden bilang begini, penyembahan para murid kepada Yesus yang naik ke surga, ini adalah salah satu bukti kristologis yang kuat dalam Injil-Injil tentang keilahian Kristus. Orang Yahudi yang taat tidak akan pernah menyembah sesama manusia. Tapi mereka menyembah Yesus karena mereka kini mengerti dia adalah Allah yang berinkarnasi. Para murid pasti lebih kenal Yesus daripada kita. Walaupun diawali dengan banyak kesalahmengertian. Dan kalau mereka tidak anggap Yesus Allah, kenapa mereka menyembah?
Padahal mereka orang Yahudi dengan sistem monoteisme yang ketat. Peterson, penggunaan kata proskuneo dalam konteks ini bukan sekedar penghormatan biasa. Ini adalah penyembahan ilahi yang penuh. Fakta bahwa para murid Yahudi yang sangat memegang monoteisme, mereka melakukan ini kepada Yesus adalah salah satu indikasi paling kuat dalam Injil Sinoptik tentang pemahaman mereka akan keilahian Kristus. Maka menarik sekali, mereka sujud menyembah proskuneo. Dan apa yang dilakukan mereka di Bukit Zaitun itu harus menjadi cermin bagi kita hari ini. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing setelah menyaksikan kenaikan Kristus. Mereka tidak larut di dalam diskusi teologis berkepanjangan. Respon pertama mereka spontan adalah berlutut dan menyembah. Dan ini mengajarkan pada kita, penyembahan itu haruslah merupakan respon alamiah ketika orang tahu atau kenal siapa Yesus. Ketika kita benar-benar melihat Kristus dengan mata iman kita, ketika kita mengerti siapa Dia sesungguhnya, respon yang paling pertama itu harusnya adalah proskuneo, menyembah. Pola ini sebenarnya berlangsung secara berulang di dalam cerita-cerita Injil. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus, pada saat badai menghantam perahu mereka, lalu Yesus langsung meredakan badai. Diam, tenanglah. Badai, angin ribut, tenang atas perintah Yesus. Murid-murid langsung melihat ini. Mereka sadar siapa sebenarnya Yesus. Siapakah orang ini sehingga badai dan taufan pun taat kepada Dia. Mereka berhasil melihat Yesus dalam iman mereka. Dan responnya penyembahan. Matius 14. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Begitu mata iman terbuka melihat sesuatu dari Yesus, responnya menyembah. Ketika orang buta yang disembuhkan Yesus akhirnya mengerti siapa Yesus yang membuka matanya, responnya menyembah. Yohanes 9. Ketika mendengar bahwa Dia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian Dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah Dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat Dia, tapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Responnya, lalu sujud menyembah. Tahu siapa Yesus, menyembah. Ketika para murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian, Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati, memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi polanya begitu. Tahu Yesus, menyembah. Melihat Yesus dalam mata iman, responnya itu adalah menyembah. Dan ini berarti bahwa penyembahan yang sejati itu bukan produk dari suasana ibadah. Penyembahan yang sejati itu bukan produk dari fasilitas ibadah. Penyembahan yang sejati bukan karena semua ornamen-ornamen di dalam ruang kebaktian. Tidak. Penyembahan yang sejati adalah respon terhadap pengenalan siapa Kristus. Penyembahan yang sejati lahir dari pengenalan akan Kristus. Bukan seberapa sering saudara datang ke gereja, bukan seberapa hafal terhadap lagu-lagu pujian, bukan seberapa lama kita jadi orang Kristen, tapi apakah mata iman kita berhasil melihat siapa Yesus yang sesungguhnya atau tidak? Karena itu akan menentukan kedalaman penyembahan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara hubungan antara pengetahuan tentang Kristus dan penyembahan, maka saya melihat di sini biasanya ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, ada orang-orang yang mengenal Kristus dengan benar, tapi tidak menyembah Dia. Ya, mereka tahu Yesus adalah Allah. Mereka hafal ayat-ayat yang menjadi bukti Yesus adalah Allah. Mereka percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Mereka hafal ayat-ayat tentang semua itu. Mereka bisa berdebat dengan orang-orang sesat. Mereka bisa berikan argumentasi yang tajam untuk membela keilahian Kristus. Mereka bahkan bisa menjelaskan perbedaan antara natur ilahi dan natur manusia Kristus.
Tapi kalau soal menyembah Tuhan, hati mereka dingin. Ya, hati mereka kering dari penyembahan. Kalaupun ada, biasanya hanya formalitas. Mereka tahu tentang Yesus, tetapi tidak menyembah. Itu tidak beda dengan iblis, yang setan yang tahu siapa Yesus. Karena setan tahu. Matius 8 ayat 29. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan tahu Yesus itu anak Allah. Tapi dia tidak pernah menyembah Yesus. Maka pengetahuan yang banyak tentang Yesus yang tidak membawa kamu berlutut di dalam penyembahan, itu artinya ada something wrong di sana. Sesuatu yang salah. James Smith bilang begini, ada perbedaan yang sangat penting antara mengetahui tentang Kristus dan mencintai Kristus. Orang bisa mengisi kepalanya dengan doktrin yang benar tentang Yesus. Tapi jika pengetahuan itu tidak turun ke dalam hati dan menghasilkan kasih serta penyembahan, maka pengetahuan itu belum menjadi iman sejati. Dia hanya menjadi informasi religius. Dan banyak orang di kepalanya hanya penuh informasi religius, tapi tidak dipenuhi cinta kepada Tuhan yang membuat dia berlutut dan proskuneo kepada Yesus. Seorang penulis Kristen yang lain namanya Packer, J.I. Packer, dia bilang begini, pengetahuan tentang Allah yang tidak menghasilkan penyembahan adalah pengetahuan yang paling berbahaya dari semua jenis pengetahuan. Karena dia memberikan ilusi bahwa kita sudah mengenal Allah, padahal kita belum pernah benar-benar berjumpa dengannya. Penyembahan adalah ujian terpenting dari apakah pengetahuan teologis kita sudah meresap ke dalam jiwa kita atau belum. Nah, saya kira ini banyak masalah pada orang-orang Protestan, orang-orang Reform yang mungkin mengerti sekali tentang doktrin-doktrin, tapi sangat dingin di dalam penyembahan. Kita menyembah, kita memuji Tuhan hanya formalitas, tapi tidak dari hati kita yang paling dalam. Kemarin minggu lalu saya bercakap-cakap dengan beberapa orang di Jakarta. Lalu saya bicara dengan seorang pendeta. Dia tanya, kira-kira kenapa ya Pak, kita kok gereja-gereja Reform ini kok kayaknya penyembahannya, praise and worship-nya mati ya. Lalu saya memberikan beberapa analisa. Tapi saya bilang, salah satu yang baik dari karismatik adalah mereka mampu merubah arah penyembahan. Penyembahan itu atau pujian itu bisa begini. Saya bisa memuji Pak Minggus langsung. Bapak-bapak terlalu ganteng. Itu pujian langsung. Tapi saya bisa memuji Pak Minggus secara tidak langsung. Saya bilang ke Ibu Rita, Pak Minggus ganteng ya. Saya tidak ngomong itu kepada Pak Minggus. Saya ngomong itu kepada Ibu Rita. Tapi itu tanpa sadar. Saya memang tanpa sengaja saya sedang memuji Pak Minggus. Maka saya bisa memuji Tuhan dengan bicara kepada Tuhan sebuah pujian langsung pada Tuhan, atau saya bicara kepada orang lain tentang Tuhan. Itu dua-dua pujian. Tapi mayoritas lagu-lagu kita adalah lagu-lagu yang vertikal. Hai bangkit bagi Yesus. Itu omong pada Tuhan atau omong pada orang? Terus saya ngomong sama orang, ayo bangkit bagi Yesus. Ya, coba kita ingat. Tapi karismatik mampu membuat lagu-lagu yang sifatnya horizontal itu langsung kepada ini. Coba kita lihat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Berarti saya ngomong ke siapa? Kau. Itu memang penting dan perlu. Tapi kalau terlalu banyak begitu, kita kurang relasi yang vertikal. Yang karismatik bikin yang vertikal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dia langsung dengan Tuhan. Saya menganalisa, itu salah satu penyebabnya. Kedua, mereka mampu mengikuti perkembangan musik. Coba tahun-tahun 80-90 itu lagu-lagu kan melankoli semua ya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Yang itu kan. Tapi sekarang coba kalau ada lagu begitu yang dipopulerkan sekarang, masih laku? Kayaknya tidak. Selera musik sudah berubah. Musik-musik pada abad-abad pertengahan itu semua him. Tapi selera musik berubah. Saya kira salah satu dari Pak Tong yang selalu mau itu harus him. Ya. Tapi saya punya pendekatan yang lain. Lagu-lagu him bisa, tapi kita bikin aransemen ulang.
Ya, supaya bisa membuat sentuhan yang lebih dalam, yang bersifat personal antara kita dengan Tuhan. Nah, kebanyakan adalah kelemahan gereja-gereja Protestan itu adalah bahwa mereka bisa mengerti doktrin dengan baik, tapi sangat dingin dan tidak ekspresif di dalam penyembahan. Tapi saudara, ada kebalikannya. Yang kedua, ada yang menyembah sungguh-sungguh, tapi pengertiannya kacau balau. Haleluya, Tuhan, Engkau penyembuhku. Begitu Tuhan tidak sembuhkan, murtad ya. Aku percaya Engkau baik, Engkau pasti kabulkan permohonanku. Haleluya. Tapi begitu Tuhan tidak kabulkan doanya, kecewa dia. Banyak orang begitu bersungguh-sungguh, angkat tangan sampai air mata jatuh, tapi cek pengertian mereka tentang Yesus, kacau balaunya luar biasa. Ada banyak orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi mereka hanya mengenal Tuhan sebatas Tuhan sumber berkat, bukan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan. Ada banyak yang sungguh-sungguh menyembah Yesus, tapi mereka menjadikan Yesus sebagai sumber kekayaan, sumber kesehatan, sumber kesuksesan. Ada banyak yang sungguh-sungguh menyembah, tapi mencampur adukan antara Yesus yang pengertian Yesus yang benar dengan segala macam pengertian yang sesat tentang Yesus. Akhir-akhir ini saya seringkali dikirimin video dari Johnny Kelapong. Ya, itu teman saya juga. Ya, yang karena pengaruh Erastus sepertinya sudah tidak percaya Tritunggal. Tapi coba cek pujian penyembahan dalam gereja mereka, pasti bagus sekali. Tapi kalau pengertiannya mereka tidak percaya Tritunggal, tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Bapa, maka di situ kita bisa lihat penyembahannya sungguh-sungguh, pengertiannya kacau. Yang satu pengertiannya bagus, tapi hatinya terlalu dingin. Maka kalau yang pertama saya bilang, banyak gereja Reform Calvinis lemah di situ. Tapi yang nomor dua ini, banyak terjadi dalam gereja karismatik. Sungguh-sungguh musiknya, aduhai, luar biasa. Ya, kita punya sound system di Kala. Sampai bermiliar-miliar untuk sound system. Dan ada satu sound system khusus yang bisa dipakai untuk merangsang suasana hadirat Tuhan. Dari begitu sound system itu ada semacam yang bikin saudara merinding. Itu membuat mereka penyembahannya begitu luar biasa sampai ada yang trans kan. Tapi kalau diuji pengertiannya, saudara kira orang saksi Yehova tidak menyembah, tapi mereka tidak percaya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang setara dengan Bapa. Tidak. Nah, ini juga bahaya. Karena kalau orang sungguh-sungguh, tapi kalau sungguh-sungguh pada hal yang salah, itu paling bahaya. Jadi yang penting bukan hanya sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh pada apa? Ada orang yang sakit jantung, pergi ke dokter, dokter kasih obat, lalu dia pergi ke apotek, lalu dapat apoteker siap, setelah itu dia ambil obatnya, pulang, dia minum sungguh-sungguh. Tidak absen, telaten, minum setengah jam sebelum makan, dia lakukan semua itu. Ya, habis makan setengah jam kemudian nih, dia tidak pernah absen. 6 bulan, kondisinya makin parah. Ke dokter lagi, ke dokter lain, dokter tanya minum obat apa? Ini, coba lihat obatnya. Ternyata obatnya salah, bukan obat jantung, obat gula darah. Rupanya waktu di apotek itu salah ambil. Sekarang saudara, dia orang sakit jantung, sungguh-sungguh taat minum obat itu, tapi obatnya salah. Apa nggak bahaya? Jadi kesungguhan saja itu bukan menjadi modal utama. Harus punya pengertian yang benar, tambah kesungguhan. Sementara sebagian gereja pengertiannya benar, penyembahannya dingin dan kering. Yang lain penyembahannya basah sampai becek, tapi pengetahuannya itu sangat kacau balau. Nah, maka di sini kita bisa melihat, jangan sampai kita seperti orang-orang Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi ayat 23, Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Tuhan, Tuhan kayaknya sungguh-sungguh, tapi Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu.
Dan celakalah orang yang penyembahannya sungguh-sungguh, tapi ternyata di akhir nanti Tuhan tidak kenal dia. John Stott bilang begini, antusiasme religius yang tidak dibimbing oleh pengetahuan yang benar tentang Kristus adalah antusiasme yang berbahaya. Gereja tidak membutuhkan lebih banyak semangat. Gereja membutuhkan semangat yang diarahkan oleh kebenaran. Penyembahan yang sejati harus memiliki dua sayap sekaligus, kebenaran doktrin dan kehangatan hati. Jika salah satu sayap itu patah, kita akan terbang, kita akan berputar-putar di tempat. Namanya sayap-sayap patah. Sekali lagi ini kutipan yang bagus. Penyembahan sejati harus punya dua sayap, kebenaran doktrin dan kehangatan hati. Mungkin ada banyak di antara kita punya kebenaran doktrin, tapi hatinya tidak hangat dalam penyembahan kepada Tuhan. Sementara ada yang hatinya hangat sampai terbakar, tapi pengertiannya tidak benar. Kita membutuhkan keduanya. Yohanes pasal 4, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang menyembah seperti ada roh, nggak ada kebenaran. Ada banyak orang menyembah dengan kebenaran, tapi seperti nggak ada roh. Kedua-duanya harus tidak bisa dipisahkan. Ini yang katakan Tuhan Yesus. Maka apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ya, Donald Carson bilang begini. Yesus dalam Yohanes 4 tidak memberikan pilihan antara penyembahan yang emosional dan penyembahan yang intelektual. Dia menuntut keduanya sekaligus, roh dan kebenaran. Bukan dua pilihan yang bisa dipilih salah satunya. Keduanya adalah dua dimensi dari satu penyembahan yang utuh dan sejati. Penyembahan yang emosional tanpa kebenaran itu penyembahan yang buta. Penyembahan yang hanya intelektual tanpa roh itu adalah penyembahan yang mati. Jadi kamu buta atau kamu mati. Karena itu saudara-saudara, di sini kita bisa lihat, kita menguji penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah sudah ada kehangatan hati setiap kali kita menyembah Tuhan? Tapi apakah ada pengertian kristologis yang mendasari seluruh penyembahan kita itu? Di Bukit Zaitun, para murid memberikan kepada kita contoh yang sempurna. Mereka menyembah sujud proskuneo. Tapi dengan kata proskuneo itu menjelaskan kepada kita, mereka mengerti dengan benar siapa Yesus. Penglihatan yang benar menghasilkan penyembahan yang benar. Dan itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Itu pertama yang terjadi. Lalu yang kedua, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 52. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, sangat bersukacita. Kata bersukacita itu adalah kara. Kata sangat di sini dalam terjemahan dalam bahasa aslinya adalah kara megale. Kara itu sukacita, megale itu dari kata mega. Ya. Mega itu besar sekali. Ya. Maka karamegale artinya sukacita yang besar. Saudara, kata karamegale ini dipakai juga pada waktu kelahiran Kristus. Lihat Lukas 2 ayat 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu karamegale, kesukaan yang besar. Berarti Natal itu pertama kali ada karamegale. Waktu orang Majus cari Yesus, lalu mereka berlihat bayi anak itu, mereka bersukacita, itu karamegale. Maka kelahiran memang direspon dengan sukacita yang besar. Di Matius pasal 28, ketika perempuan-perempuan pergi ke kubur dan mereka dapat berita tentang kebangkitan Kristus, mereka lihat kubur kosong, dikatakan karamegale. Artinya sukacitanya sangat besar. Dan menariknya sekarang, waktu Yesus terangkat ke surga, karamegale. Berarti sukacita yang besar itu, sukacita Natal itu harus sama dengan sukacita Paskah. Dan itu harus sama dengan sukacita kenaikan. Tapi kita biasanya sukacita karamegale itu untuk Natal saja kan. Kalau Paskah agak kurang sedikit, apalagi kenaikan. Ya,
Ya, paling-paling hanya ada karanya saja, megalenya tidak ada. Ya, itu yang sebabnya saya bilang pada kebaktian itu ya, seringkali peristiwa kenaikan Kristus itu dianaktirikan dari banyak gereja. Natal dirayakan luar biasa, Paskah masih lumayan, tapi kenaikan nyaris hanya kebaktian biasa, dekorasi pun tidak, solo satu pun tidak. Padahal sama, cara megale itu untuk Natal, untuk Paskah, dan untuk kenaikan. Ada sukacita yang sama besarnya. Nah, tapi saudara, aneh, mengapa mereka bersukacita? Bukankah perpisahan baru terjadi? Ya, biasanya sukacita besar itu kalau terjadi pertemuan ya. Biasanya perpisahan itu harus duka cita yang besar. Tapi ini berpisah, kok malah jadi sukacita yang besar. Saudara bayangkan di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, waktu Yesus memberitahu bahwa dia akan mati, sebelumnya dia bilang, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena dia tahu, waktu dengar dia akan mati, mereka pasti gelisah. Ya, waktu Yesus ditangkap di Getsemani, lari semua ketakutan. Waktu Yesus disalib, hilang mereka semua. Waktu Yesus, mereka belum dengar kabar kebangkitan, mereka semua masuk di dalam rumah dan kunci. Takut. Maka kecewa, khawatir, lari, bersembunyi, takut. Tapi begitu kenaikan karamegale, rasanya alurnya ini agak aneh. Yesus naik ke surga dan secara fisik meninggalkan mereka, tapi mereka bersukacita dengan sukacita yang besar. Ini semacam paradoks yang terjadi, yang hanya bisa dijelaskan secara teologis. Kenapa kok berpisah tapi bersukacita? Pertama, saudara, kelihatannya mereka sudah mengerti bahwa kenaikan ini adalah kemenangan, bukan kekalahan. Dengan Yesus naik ke surga, dia akan kembali kepada kemuliaannya. Waktu dia datang ke dunia, dia melepaskan kemuliaannya dan jadi hina. Filipi pasal 2, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak berhenti jadi Allah waktu dia jadi manusia. Hanya dia dengan sadar tidak mempergunakan segala atribut kealahannya untuk mempermudah hidupnya. Itu ekenosen, mengosongkan diri. Itu sama seperti orang pintar yang pintarnya tidak hilang. Hanya dia nggak pakai pintarnya sehingga kelihatan bodoh. Itu sama seperti orang kuat yang tidak pakai kekuatannya sehingga nampak seperti orang lemah. Orang kaya yang tidak pakai kekayaannya seperti kelihatan orang miskin. Itu ekenosen, mengosongkan diri itu begitu. Hari Kamis kemarin kan saya cerita waktu saya buka pos PI di Bali itu. Saya tinggal satu rumah sama Ibu Doli. Entah konflik apa yang terjadi antara kami berdua hari itu. Ya, dia ngamuk-ngamuk sama saya. Saya lagi duduk di sofa, dia langsung ngomong saya, "Beta bangun, beta tampar lu ya." Saya hanya lipat tangan, saya bilang, "Coba lu, kalau berani lu tampar, coba." Dan dia bangun betul, saudara. Dia bangun betul dan saya masih santai saja. Tiba-tiba dia tampar saya, pak. Saya bingung. Lalu saya bangun, saya pergi. Dia ini kurus kering begini nih, ya. Lalu saya bawa dia, cek ke di leher, bawa ke tembok, taruh lehernya di tembok, lalu saya tapi kalau pukul itu kan dia mati kan. Jadi saya pukul tembok di sampingnya sampai luka. Tidak kena. Setelah itu Ibu Doli cerita, dia pukul beta mau untung beta sili. Jadi orang yang sebenarnya bisa tepat sasaran tapi sengaja tidak tepat sasaran, itu pengosongan diri. Ekonesan ya. Nah, bayangkan Kristus itu maha hadir. Dia mau hadir di mana-mana, dia tidak perlu capek-capek. Tapi dia tidak pakai kemahahadiran itu sehingga dia mesti jalan kaki capek-capek. Saudara, Yesus jalan dari Nazaret ke
ya Yerusalem, Yudea itu kira-kira dia pernah jalan kaki. Saya hitung, saudara ya, hitung dengan peta modern sekarang. Itu kira-kira Yesus pernah berjalan kaki 140 sampai 150 kilometer. Tidak pakai kuda, tidak pakai keledai. Bukankah dia kalau dia mau saja set semua dia ada di mana-mana, tapi dia tidak pakai. Itu pengosongan. Dia maha tahu, tapi dia tidak pakai kemahatauan itu sampai hari dan saat kedatangan. Dia bilang anak manusia tidak tahu. Tapi saudara, kita bisa lihat dan kata lain, dia betul-betul mengosongkan diri. Lalu saudara, karena dia merendahkan diri. Tapi setelah misinya selesai, karena dia tahu misinya akan selesai, dia berdoa sebelum jadi, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Lalu di Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena pernah demi ketaatan pada Allah Bapa, dia pernah sangat direndahkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan nanti setelah kembali pada kemuliaan Bapa, dia duduk di sebelah kanan Bapa yang maha besar. Maka sebenarnya kepergian Yesus ini, perpisahan ini adalah perpisahan untuk penobatan kembalinya Kristus pada kemuliaan, penobatan dia sebagai Raja. Dan para murid memahami bahwa dengan naiknya Kristus dia akan memerintah bagi mereka, dia akan jadi juru syafaat bagi mereka, dia akan persiapkan tempat bagi mereka. Yang kedua, mereka mengerti bahwa kepergiannya adalah syarat bagi datangnya Roh Kudus. Jikalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang, seperti yang saya sudah jelaskan. Dan yang ketiga, mereka mengerti kebangkitannya itu mengubah segala sesuatu. Dia sudah mengalahkan maut. Bagi mereka ini konfirmasi final bahwa penebusan mereka dan keselamatan mereka telah selesai. Kalau melihat tiga hal ini dan sekarang berpisah, kenapa harus berduka cita? Sebaliknya harus bersuka cita. Harus kara megale. Donald Carson bilang, sukacita para murid dalam Lukas 24 adalah buah dari pemahaman mereka yang baru tentang makna kenaikan. Bahwa ini bukan akhir dari kisah Yesus, melainkan babak baru yang jauh lebih mulia dari segala yang sebelumnya mereka bayangkan. Saudara, kalau saudara masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit 1 bulan, maka saudara kenal perawat semua di sana, dokter-dokter datang cerita-cerita, jadi akrab kan? Selama 1 bulan akrab dengan perawat, dengan dokter, ya, dengan tukang pelanti di rumah sakit, sudah akrab semua. Satu hari dokter datang, Bapak sudah sehat, silahkan pulang. Kira-kira apa yang terjadi? Ada sukacita atau duka cita? Dan akhirnya saudara berpisah dari dokter itu. Kira-kira dokter itu akan sedih atau senang? Mungkin secara manusia mungkin ada, ya sedihlah sudah 1 bulan. Tapi sukacita harus lebih mendominasi. Kenapa? Karena pasiennya itu pulang untuk sebuah keadaan yang baru. Justru kalau dokter merawat kamu di situ 1 tahun tidak keluar-keluar, ya kan? Dokternya takut berpisah dengan saudara, karena itu dia kasih obatnya, ya dia tahan-tahan supaya jangan cepat pulang. Wah, itu makin lama di situ makin bahaya. Karena itu dia dokter berusaha. Dan dia berusaha sampai saudara pulang. Perpisahan itu dengan kata lain, karena sudah sembuh, pulang untuk kesehatan yang baru. Dokternya itu mesti senang. Kenapa? Karena pengobatannya berhasil. Ternyata perpisahan bisa bawa sukacita. Kalau saudara adalah seorang mama yang kerja banting tulang sebagai seorang janda, membiayai anak kuliah, ya, katakanlah kuliah di Jogja sana, lalu dengan jual sayur, ya, jual bawang, jual ini, membiayai anakmu sekolah, sampai akhirnya anak itu wisuda. Setelah wisuda, dia pulang, tinggal bersama-sama mama 1 tahun. Lalu sekarang dia tiba-tiba datang, Mama, saya mau ke Semarang, dapat kerja di sana, harus berpisah. Ada sukacita dalam perpisahan itu atau tidak? Karena ini bukan pergi untuk mati, ya kan?
Ini anak pergi untuk masa depan yang baru. Karena bukankah sekian lama dia kuliah itu tujuannya itu adalah untuk kerja, cari kerja. Dan sekarang dia dapat posisi yang bagus, tapi harus berpisah. Kalaupun secara manusia ada tidak rela, tapi sukacitanya pasti ada. Karena itu membuktikan mamanya berhasil. Nah itu kira-kira murid-murid itu tahu bahwa secara manusia mereka sudah 3 tahun dengan Yesus, harusnya ada rasa kehilangan. Tapi rupanya kesadaran, mengerti bahwa 3 hal yang saya berikan tadi itu jauh lebih tinggi daripada rasa keterhilangan mereka. Sehingga akhirnya rasa keterhilangan itu ditutupi oleh kara megale. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka bersuka cita justru terjadi pada perpisahan. Ini berarti kita bisa lihat respon terhadap perpisahan itu tergantung pengertian. Ya, tergantung pengertiannya. Kalau suamimu, istrimu, papamu, mamamu orang sungguh-sungguh percaya dan dia mati, kamu bisa frustrasi luar biasa. Tapi itu tergantung pengertian. Kalau kamu punya pengertian bahwa suamiku, istriku ini sekian lama di dunia menderita banget. Nah, dengan kematian penderitaannya berakhir dan dia pergi ke surga. Walaupun ada kehilangan, harus menyisakan sukacita, bahkan kara megale itu harus ada di hati saudara. Karena orang sudah mati itu dia bebas dari segala penderitaan. Dan banyak orang yang tidak rela orang mati lalu berdoa untuk membangkitkan. Ada orang di Surabaya itu anaknya mati, itu kebaktian bukan kebaktian pemakaman, kebaktian pembangkitan. Malam ibadah tuh mereka praise and worship, tumpang tangan di mayat dalam nama Yesus, bangkit. Tidak bangkit. Hari kedua, hari ketiga, 4 tidak bangkit. Akhirnya terpaksa kubur. Habis itu murtad. Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa kalau anakmu mati bangkit? Dia bisa membangkitkan kalau dia mau, tapi kan dia tidak selamanya mau. Tapi kalau orang yang kita sayang ternyata menderita di dunia dan penderitaannya berakhir dengan kematian, apalagi kalau dia sudah percaya Yesus, sedih, bilang oke, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti orang tidak berpengharapan. Pak Budi Asali itu banyak sakitnya. Sampai satu kali dia bilang begini, kalau saya sakit banyak begini, lalu saya mati, sudah bahagia di surga, lalu ada orang di dunia yang berdoa kasih bangkit saya. Dia sama seperti membawa saya kembali kepada penderitaan. Maka kalau ternyata Tuhan kabulkan doanya dan saya bangkit, hal pertama yang saya lakukan, saya cari orang, saya tempeleng dia. Saya sudah bebas dari penderitaan, dia doa kembalikan saya lah gitu ya. Nah artinya kehilangan bisa terjadi, tapi bagaimana perspektif pengertian kita itu menyikapi. Apa yang seringkali terjadi pada kita bukan pilihan kita, tapi respon kita terhadap peristiwa itu pilihan kita. Nadiem Makarim dijebloskan ke dalam penjara, itu bukan pilihannya. Tapi nanti respon dia terhadap pemenjaraannya, itu pilihan dia. Orang bisa merespon sesuatu dengan stres, frustrasi, atau biasa-biasa saja, atau bersukacita. Itu pilihan. Nah, disitulah kita bisa lihat murid-murid dalam perpisahan karena punya pengertian yang benar membuat mereka kara megale. Nah, dalam keadaan sukacita itu mereka pulang. Lihat ayat 52. Sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Saudara, pulang ke Yerusalem ini, bukankah Yerusalem adalah kota di mana mereka ketakutan dan bersembunyi pada orang-orang Yahudi sebelum dapat berita kebangkitan? Bukankah di Yerusalem tempat Tuhan dieksekusi? Bukankah di Yerusalem ada banyak musuh mereka, yaitu para pemimpin agama yang memusuhi Kristus? Tapi mereka pulang ke sana dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, bukan dengan ragu-ragu. Karena raja mereka telah bertakhta di atas segala penguasa, termasuk imam kepala Dewan Sanhedrin di Yerusalem itu. Darrell Bock.
Kepulangan para murid ke Yerusalem dengan sukacita adalah tindakan iman yang sangat berani. Yerusalem adalah kota yang baru saja menyalibkan Tuhan mereka. Tapi kenaikan Yesus telah mengubah segalanya. Mereka kembali bukan sebagai orang-orang yang kalah, tapi kembali sebagai utusan-utusan raja yang baru saja bertahta di atas segala sesuatu. Ini menunjukkan saudara bahwa sukacita Kristen itu luar biasa. Sukacita yang melampaui keadaan. Kalau keadaan baik, saudara bersukacita. Keadaan gak baik, saudara tidak bersukacita. Itu biasa, orang dunia juga tidak percaya Yesus juga begitu. Tapi sukacita Kristen itu melampaui ketakutan. Melampaui segala kondisi. Tadi Yola menyanyi itu ya. Itu lagu bagus itu. Walaupun gunung tak beranjak, apa? Aku tetap begitu sudah, ya. Kita seringkali, dalam nama Yesus gunung ini pindah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Yesus. Tapi lagu itu mengatakan, kalaupun gunung ini tidak berpindah, saya tetap percaya. Itu sukacita Kristen itu begitu, melampaui keadaan. Saudara, dalam hidup kita ada banyak Yerusalem yang menakutkan. Ya, tetapi situasi yang menakutkan itu dilampaui oleh sukacita yang sejati. Saudara, ini bukan hanya teori kosong, dibuktikan di dalam sejarah. Di dalam sejarah gereja, para martir Kristen anehnya mereka menghadapi kematian dengan sangat bersukacita. Polikarpus itu adalah uskup Smyrna. Polikarpus ini, Tuhan Yesus kan punya murid Yohanes, Rasul Yohanes yang nulis Injil Yohanes. Yohanes punya murid Polikarpus. Jadi Polikarpus ini cucu muridnya Yesus. Dia jadi uskup di kota Smyrna di Turki. Dan saudara-saudara, pada waktu itu kekaisaran Roma itu mewajibkan bahwa semua orang harus menyembah kaisar, karena kaisar dianggap sebagai dewa atau Tuhan. Maka saudara-saudara, mereka buat patung kaisar, lalu ada altar untuk kaisar. Maka semua orang boleh datang memberikan persembahan kepada kaisar dan menyembah kaisar. Mau menyembah lain tidak apa-apa, karena mereka sangat politis. Mau menyembah batu, kayu, apa segala macam terserah, tapi yang penting kaisar itu sembah. Nah, orang Kristen menyembah Yesus, no problem, cukup tambah saja menyembah kaisar. Dan ternyata orang Kristen di Smyrna menolak itu. Tidak bisa, kami hanya menyembah Yesus, titik, tidak bisa ada yang lain. Pemimpinnya namanya Polikarpus. Dan saudara, seringkali Polikarpus mau ditangkap oleh orang Roma, tapi dia selalu bisa menghindar. Tapi satu kali mereka masa sudah ada di stadion, mereka suruh jemput Polikarpus. Para muridnya tahu tentara sudah datang. Mereka mau larikan Polikarpus, tapi Polikarpus bilang tidak. Tadi malam aku bermimpi bantal tempatku tidur sudah terbakar, dan Tuhan memberi konfirmasi, ini saatnya kamu dimuliakan. Maksudnya dimuliakan itu apa? Mati. Inilah saatnya kamu dimuliakan. Karena itu aku tidak akan lari. Polikarpus menunggu itu pasukan Romawi datang tuh, ya. Begitu datang pemimpin pasukannya, Polikarpus minta, aku akan pergi dengan kalian, tapi beri kesempatan aku berdoa. Maka sementara mereka tunduk, dia perintahkan murid-muridnya bikin minum kasih orang-orang ini sambil menunggu aku berdoa. Maka para prajurit itu, tentara itu dikasih minum. Polikarpus berdoa berjam-jam di atas, ya. Setelah itu dia turun dan dia bilang, saya sudah siap. Ini tentara pemimpin prajurit itu sangat terkesan dengan kesalehannya Polikarpus. Sambil di kereta bahwa Polikarpus ini, tentara ini pemimpin bilang, Tuhan, apa salahnya Tuhan pergi saja, sujud saja di patung kaisar itu, selesai. Kamu bisa melanjutkan kembali hidupmu dan imanmu. Polikarpus bilang, tidak, aku hanya menyembah Yesus. Dan dia dibawa ke stadion itu, gubernur sudah tunggu di sana. Dan gubernur itu berkata, Polikarpus, saya beri kesempatan kamu untuk menyangkal Tuhanmu itu. Dan sujud. Polikarpus bilang begini, tidak. 86 tahun aku mengikut Kristus. Dan tidak satu detik pun dia mengecewakan aku. Apakah aku harus menyangkal dia dalam 1 menit?
Kamu bisa memisahkan kepalaku dari badanku, tapi kamu tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Maka api disiapkan. Mereka hendak menangkap Polikarpus untuk dibuang ke dalam api, tapi Polikarpus bilang, tidak, aku masuk sendiri. Dan sebelum dia masuk, Polikarpus berdoa, doa yang sangat terkenal. Ya, ringkasnya, aku memujimu ya Allah Bapa, di dalam putramu Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan tentang Tritunggal sudah sangat awal. Setelah doa itu, Polikarpus masuk ke dalam api. Dan yang membuat orang-orang heran adalah dia masuk terikat dan dibakar dalam api dengan tersenyum. Nah, kalau saudara lihat, ini gambar ilustrasi tentang Polikarpus yang tersenyum dengan penuh sukacita ketika dia dibakar. Kali orang mau mati dibakar begini masih bisa tersenyum. Pada abad yang ketiga, ada dua perempuan yang cukup dikenal, namanya Perpetua dan Felicitas. Ya, Perpetua itu adalah seorang wanita bangsawan dan dia masih memiliki bayi, sementara Felicitas itu adalah pembantunya yang lagi hamil. Dua orang beriman, tapi mereka ditangkap. Ya. Dan yang menariknya adalah bahwa mereka dibawa, catatan sejarah menyebutkan mereka masuk arena dengan wajah yang sangat tenang dan sukacita, bahkan seperti menuju pada pesta kemenangan. Dan itu membuat para penonton Romawi heran. Kenapa? Karena biasanya orang-orang begitu ketakutan menghadapi kematian. Kenapa dua perempuan itu begitu tenang? Ini gambar ilustrasi dari bagaimana Perpetua dan Felicitas, keduanya siap menghadapi eksekusi dengan senyuman yang luar biasa. Orang-orang Kristen banyak yang dibakar pada saat itu, tapi sementara dibakar menyanyi. Ini bukan dongeng, ini dicatat dalam sejarah gereja. Seorang sejarawan gereja namanya Eusebius, saya kutip kata-kata Eusebius, para saksi mata melaporkan bahwa para martir Kristen memasuki arena penganiayaan bukan dengan wajah duka, melainkan dengan wajah bersinar, seolah-olah mereka sedang berjalan menuju sebuah pesta, bukan menuju kematian. Sukacita mereka adalah bukti yang paling kuat bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki dunia dan tidak bisa direnggut oleh dunia. Saudara lihat tuh bukunya tuh, Historia Ecclesiastica. Ini buku sejarah. Jadi ini bukan karangan, bukan tradisi dari mulut ke mulut yang tidak bisa. Ini data sejarah. Dan ini membingungkan banyak orang Roma. Sampai seorang bapak gereja yang namanya Tertullianus, dia mengatakan bahwa the blood of the martyr is the seed of the church. Darah para martir itu adalah benih gereja. Nah, di mana martir-martir bertumbangan, maksudnya semakin gereja dianiaya, semakin banyak orang bertobat. Karena dunia melihat orang Kristen yang berbeda dalam sukacitanya, bahkan ketika menghadapi maut. Itulah sukacita Kristen. Paulus bilang, Filipi 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini yang ngomong siapa? Paulus. Waktu Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacita. Dia ada di mana? Ada di liburan? Ada lagi nyantai di Hawaii? Tidak, lagi dalam penjara. Bayangkan, orang dalam penjara menghibur orang di luar penjara, suruh bersukacita. Sekali lagi, bersukacitalah. Berarti susah, senang, lembah, kekelaman, segala macam ada di sini. Sukacita Kristen itu naik di atas. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Ya, banyak hal di dunia ini bisa membuat kita susah, sedih, menangis. Tapi ingat, Kristus memberikan sukacita yang melampaui itu. Martin Lloyd Jones, sukacita Kristen bukan sesuatu yang kita cari dalam keadaan. Sukacita kita temukan dalam Kristus. Dan karena Kristus tidak pernah berubah, sukacita itu tersedia bagi kita dalam setiap keadaan. Dalam kemakmuran maupun dalam kemiskinan, dalam kesehatan maupun dalam penyakit, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan. Keadaan berubah, Kristus tidak berubah. Sukacita jangan gae dia di keadaan. Kalau kamu gae sukacita di keadaan, keadaan berubah, sukacita berubah. Gae dia di Kristus. Yang ikut online tidak tahu gae itu apa? What's the meaning of gae? Gantungkan itu.
Jangan pada keadaan, pada Kristus. Lihat Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu dan sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku. Banyak kita kalau pohon ara berbunga, beria-ria. Pohon tidak berbunga, ada yang menangis satu malam. Ya, pohon anggur berbuah kita bersukacita. Begitu tidak berbuah, sukacitanya hilang. Hasil pohon zaitun tidak mengecewakan, kita bersukacita. Tapi kalau mengecewakan, sukacita kita habis. Lihat ini Habakuk. Rupanya sukacitanya di dalam Allah, makanya melampaui keadaan. Sukacita semacam inilah yang harus kita miliki. Ketiga, terakhir. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dua kata penting di sini. Pertama, berada di dalam bait Allah. Saudara, senantiasa berada di dalam bait Allah. Menarik ya, Yesus sebelum naik ke surga perintahkan mereka untuk pergi. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Berarti mereka memang harus pergi sampai ke ujung bumi. Dan mereka memang pergi. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Sebelum pergi, sebelum berdiri dan pergi, mereka perlu duduk di bait Allah. Karena itu sesuai perintah Tuhan juga. Lukas 24. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota itu dari Yerusalem. Aku mengutus kamu untuk pergi, tapi jangan buru-buru pergi. Duduk dulu. Duduk di hadirat Tuhan dulu. Baru setelah itu pergi. Ini menarik sekali saudara ya. Banyak orang terlalu cepat pergi, lupa duduk di kaki Tuhan. Itu kelemahan banyak kita. Termasuk kelemahan saya. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya sadar saya banyak pergi, tapi kurang duduk. Maksudnya duduk di kaki Tuhan. Banyak murid dengan segera pergi ke ladang misi, tapi mereka lupa duduk di kaki Tuhan. Terus dari mana kekuatan itu? Dan sebenarnya bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tapi untuk setiap kita, setiap pagi kita keluar rumah, langsung terjun ke kerjaan kita, bukan? Langsung ke dalam semua aktivitas kita, bukan? Tapi berapa banyak yang mengawali hari itu dengan duduk di hadirat Tuhan untuk menemukan kekuatan di dalamnya. Kalau tidak, maka bukankah kita menjalani hari itu dengan kekuatan kita sendiri? Baun bilang, orang yang terlalu sibuk untuk berdoa adalah orang yang terlalu sibuk untuk mendapatkan kuasa dari Allah. Pelayanan tanpa doa adalah pelayanan tanpa Allah. Dan pelayanan tanpa Allah seberapapun sibuk dan produktifnya kelihatan dari luar, pada akhirnya adalah pelayanan yang sia-sia. Saudara, Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata Tuhan saja masih menyisihkan waktu untuk berdoa pada Bapaknya. Jangan bilang, Tuhan kok berdoa? Ya, kamu itu pahamnya orang Islam itu kan begitu. Dia kan Tuhan, tapi dia kan lagi jadi manusia juga. Sebagai manusia dia berdoa. Lukas 5:16. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Pertama, Yesus itu Allah. Kedua itu dia sangat sibuk. Tapi ternyata masih sempatkan diri untuk berdoa. Kita sudah bukan Allah lagi. Ya. Tapi kita seringkali melalaikan doa. Hages bilang, jika dia yang memiliki segala kuasa ilahi tetap merasa perlu berdoa, betapa lebih lagi kita yang tidak memiliki apa-apa dari diri sendiri. Karena itu, sebelum bangkit pergi kemanapun dalam hidup kita, jangan lupa duduk untuk berdoa. Yang kedua, memuliakan Allah. Ya. Mereka ada di bait Allah memuliakan Allah. Ainontes. Kata yang sama dipakai dalam Lukas 2. Ketika gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Kata yang sama. Maka di sini kita bisa melihat bahwa hidup kita, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia yang naik akan datang kembali. Tapi tak usah repot-repot pikir dia mau datang kapan. Tapi yang penting adalah teruslah memuliakan Allah
di dalam hidup ini. Ya, Tim Keller bilang memuliakan Allah bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja pada hari Minggu. Memuliakan Allah berarti menjalani seluruh hidup kita sedemikian rupa sehingga siapapun yang melihat kita dapat melihat bahwa Allah adalah satu-satunya yang paling berharga bagi kita. Pujian sejati bukan hanya kata-kata, dia adalah cara hidup. Terakhir, John Piper, memuliakan Allah dengan seluruh hidup bukan berarti setiap tindakan kita harus bersifat religius secara lahiriah. Ini berarti bahwa motivasi terdalam dari setiap tindakan kita, makan, kerja, berbicara, beristirahat, adalah memperlihatkan bahwa Allah lebih berharga dari segala sesuatu yang lain. Ketika orang lain melihat hidup kita dengan cara itu, mereka melihat kemuliaan Allah yang terpancar melalui kehidupan orang yang telah ditebus. Murid-murid yang baru saja kehilangan Kristus sujud menyembah, bersukacita, memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Kalau begitu saudara, dia naik bukan supaya kita berduka, tapi supaya kita menyembah. Dia naik bukan supaya kita takut, tapi supaya kita bersukacita. Dia naik bukan supaya kita diam, tapi memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Dan pada hari ketika dia datang kembali seperti yang dia janjikan, kisah 1, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan biarlah waktu dia datang kembali, dia mendapati umatnya masih menyembah, masih bersukacita, masih memuliakan dia senantiasa. Tuhan memberkati kita.